Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KBL. Kece banget loh. Sebelum itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran PPKN dengan materi bab 3 yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya, Sofia Dwi Anggraini, nomor absen 32. Saya, Martati Rahayu, nomor absen 21. Saya, Neti Nur Arofah, absen 27. Saya, Lulu Khairotulisa, absen 20. Saya, Nidia Sukarfuada, nomor absen 25. Bab 3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Cara kita mensyukuri perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh merasa bahwa suku kita lebih tinggi dari suku bangsa lain. Bahasa kita, bahasa yang paling bagus dan benar dibandingkan bahasa daerah lain. Tetapi, setiap suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan daerah lain adalah kekayaan budaya yang menjadi kekayaan budaya nasional. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingan sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat. Pengertian kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal, satuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi satu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara atau bersatunya berbagai bangsa dengan memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. 2. Persatuan dan kesatuan dalam sejarah. Bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Perlawanan yang dilakukan pada masa itu hampir selalu dapat dipatahkan oleh penjajah karena perlawanan yang dilakukan secara terpisah di berbagai daerah. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Pada tanggal 20 Mei 1908, dibentuknya Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, School of Landing Van Idens Artsen, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dilangsungkannya Kongres Pemuda kedua di daerah Jakarta.
di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 9 organisasi pemuda yaitu Jong Sumatranan, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerahnya masing-masing. Makna dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ketiga, munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. 3. Prinsip-prinsip persatuan. Terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. 2. Nasionalisme. Tangdian tan. 2. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, serta menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Kebebasan bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya serta melakukan kegiatan yang dianggap penting. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan dengan harmonis, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu. 4. Wawasan Nusantara. Konsep persatuan 4. Wawasan Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan, meliputi darat, laut, dan udara, dan konsep sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dan negara dalam aspek sosial. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup dan bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E.
Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Anda, bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia? 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. A. Bentuk negara. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan ciri negara kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut NKRI. B. Wilayah negara. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Daratan Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan. Wilayah Indonesia terbagi dalam 34 provinsi, yang mana tiap-tiap provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Setiap provinsi dan kabupaten atau kota diberi wewenang untuk menguasai daerah masing-masing. C. Keadaan penduduk. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat, melebihi 260 juta jiwa. Nah, apabila jumlah penduduk yang sangat besar ini bisa dikelola dan dikembangkan potensinya, akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu. D. Kebudayaan. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Selain dari kebudayaan asli, ada pula yang merupakan gabungan dari kebudayaan luar yang masuk pada zaman dahulu. Misalnya, kebudayaan Arab, Cina, dan India. Dengan berbagai kebudayaan ini membuat Indonesia semakin kaya budaya dan mempunyai keunikan tersendiri. E. Alat pemersatu bangsa. Antara lain 1. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu Sang Saka Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, urusan pemerintah yang semakin kompleks, serta jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, dalam perkembangannya dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua yaitu keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. B. Memiliki keanekaragaman dan berbagai aspek kehidupan sosial budaya, serta adat istiadat, bangsa, agama, dan kesenian. C. Dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, kita tetap memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama dan keramah tamahan. F. Letak wilayah yang strategis. G. Memiliki keindahan alam yang luar biasa. H. Memiliki keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. I. Wilayahnya sangat luas yaitu 5.193.250 km persegi yang memiliki daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. J. Tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarna kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah A. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu nusa atau tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pancasila.
Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya, walaupun Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang lepas kendali, tumbuhnya perasaan ke daerah yang berlebihan bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. B. Geografis. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakter yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kondisi ini akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum bisa diatasi. C. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak atau majalah tabloid atau media elektronik atau televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Terdapat beberapa perilaku yang dapat kalian tunjukkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nasionalisme. Perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Tetapi harus dihindari mencintai tanah air secara berlebihan atau chauvinisme. Nasionalisme akan memperkuat rasa kebangsaan dan berkeinginan untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh dari sikap nasionalisme adalah setia kepada bangsa dan negara dengan melaksanakan upacara bendera dan menghormati bendera merah putih. 2. Toleransi. Sikap toleransi terhadap penduduk dengan agama yang berbeda menjadi penting dalam kehidupan bersama. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui dan dijamin keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memeluk agama adalah hak asasi setiap warga negara. Sikap menghormati agama lain adalah perwujudan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kesadaran sosial. Nilai-nilai kearifan lokal seperti
Tepa selira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa harus tetap dilaksanakan dan dipertahankan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku secara lokal tetapi bersifat lintas budaya dan membentuk nilai-nilai yang bersifat nasional. 4. Menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Konflik dapat terjadi di masyarakat yang heterogen. Meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Konflik dapat diselesaikan dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. A. Akomodatif adalah sifat dapat menyesuaikan diri. B. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. C. Kompromi adalah setuju dengan jalan damai. D. Adjudikasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. 5. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, antara lain: A. Memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. C. Mempermudah mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. D. Menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas D. Menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. A. Tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai dan menghormati pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. 2. Menghargai dan menghormati suku bangsa lain. 3. Menghargai dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan suku dan dari daerah lain. 4. Berteman dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku bangsa. 5. Melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. 6. Menjalankan kegiatan bersama dengan pemeluk agama lain seperti kerja bakti, memperingati HUT kemerdekaan. B. Bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. Bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Rajin dalam upaya meningkatkan kualitas diri. 2. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. 3. Aktif dalam kegiatan OSIS, misalnya karya ilmiah remaja atau KIR, kepramukaan, dan palang merah remaja. 4. Mengikuti upacara bendera. 5. Memiliki disiplin yang tinggi serta menaati tata tertib sekolah yang berlaku. 6. Menghindari tawuran antar pelajar. 7. Menciptakan kedamaian dan keamanan lingkungan sekolah. Demikian penjelasan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami tidak akan meminta maaf karena wanita selalu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.